وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat yaitu kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah sebagai wujud tanda bahwa kita telah sedang memelihara iman dan Islam, nikmat yang terbesar itu dengan ibadah kepadanya. Subuh termasuk di antara 5 sholat adalah yang paling afdol adalah sholat fardu subuh, apalagi berjamaah. Mengulang kembali ujar Nabi, saksikan sahabatku, orang yang beriman itu atau orang yang istiqomah beribadah di masjid atau di musholla itu mereka adalah orang yang beriman. Tambah lagi, jangankan subuhnya, sholat sunnah subuhnya itu saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada kemarin ulun melihat orang terkaya di dunia, amun kada salah duitnya itu 1.600 sekian triliun itu sugih. Tapi untuk orang beriman sekali sembahyang subuh aja, sunat subuh itu sudah kalah itu, apalagi sembahyang subuhnya. Jadi ini kita bersyukur, kayak apa kada bersyukur kita, apalagi sembahyang subuhnya, sembahyang sunnah subuhnya aja. Mak banyaknya ini balasan yang disandarkan kepada Allah. Balasan yang disandarkan kepada Allah itu kada banyak ukurannya di sisi Allah, kada ada debunya tuh ya, kada ada debunya. Karena yang disandarkan kepada Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadi balasan Allah Ta'ala itu disediakan bagi orang yang bertakwa itu surga seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan bumi. Orang yang bertakwa yang mendapatkan. Siapa yang bertakwa? Mereka yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangannya. Di mana dapat modalnya? Di majelis ta'lim, di ilmu agama. Ilmu agama di mana dapatnya? Di majelis ta'lim. Jadi alhamdulillah, syukur kita bisa memelihara itu. Artinya kada neko-neko, asal kawa beribadah sembahyang 5 waktu kayak orang jua kawa berjamaah. Aku sudah juga pensiun juga, sudah kada ada lagi gawian lain maginnya amun sudah pensiun juga pensiun juga berjamaahnya mak rugi banar umur kita, nyesal banar kena dikubur, menyesal banar. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau berataan. Nah, ini termasuk juga salawat supaya hati kita itu dengan Nabi aja, supaya hati kita sejuk, hilang sudah penyakit-penyakit hati yang bisa kita hilangkan. Kalau saya bertinggi-tinggi kisah tasawuf bertinggi-tinggi, tapi penyarikan masih Bakesa tinggi-tinggi tasawuf, hutang kan mau bayar. Bakesa macam-macam hebat-hebat yang kau aja. Nah, mudah-mudahan
berkat Nabi Muhammad, berkat Rasulullah, orang yang paling disayang Allah, dan itu memang di agama kita. Orang peneng kepalanya kalau kada dekat dengan Nabi. Ya, bagaimana cara kita dekat dengan Nabi? Kita banyaki sholawat supaya Nabi itu ada di hati kita. Nah, kalau Nabi ada di hati kita, maka hati kita akan sejuk. Perintah Allah Ta'ala bisa kita jalankan, membuktikan bahwa Nabi itu bersemayam di hati kita. Kenapa? Kalau sudah ada Nabi di hati kita, cinta kepada Nabi kita timbul cinta. Tanda cinta kepada Nabi menuruti apa ujar Sidin. Karena ada Nabi di dalam hati kita, selalu terbayang Nabi di hati kita, yaitu maka kita kalau orang betul-betul cinta dengan Nabi, kisah nur Nabi bersemayam di hatinya, makanya supan benar kada sembahyang. Nabi sembahyang kita. Nabi baik hati. Nabi kada penyarikan juga. Nabi jujur, semua ajaran agama melalui Nabi kita, bukan menyembah Nabi. Nabi yang mengantarkan kita. Mau tidak mau memang harus melalui Nabi. Allah Ta'ala saja menghormati Nabi kita, memuliakan Nabi kita. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi kita. Nah, untuk supaya Nabi kita itu ada terus, nah ada lilihatan nih. Nah, terserah pian andak di manakah, jadi ada kena kita sallallahu ala Muhammad di muka, di wadah tempat tidur kah melihat sallallahu ala Muhammad. Walaupun kita ini salawat Sayyidina Jibril sambil bagi dua-dua. Kami mungkin mencetak sampai 50.000 kena. Ini kan 5.000 hanya mencetak, 50.000 mungkin kena sampai 100.000. Untuk supaya umat Nabi Muhammad sesama rindaan cinta dengan Nabi. Kalau sudah sesamaran cinta dengan Nabi, iya nang kayak Madinah Munawwarah, orang pada cinta dengan Rasulullah lalu mengikuti apa kata Rasulullah. Nah, ini diandak hijau, jadi asik dengan Nabi. Nah, lalu mesra hati tadi. Makanya ini santun, ini santun. Terus dengan penganut agama lain, terganggulah dengan adanya. Pasti kada terganggu. Kenapa? Nabi mengajarkan hormati penganut agama lain. Jadi makin baik apalagi kita orang Indonesia. Kita tahu di Indonesia ini ada Hindu, ada Buddha, ya kalau tuh ada Kristen. Siapa mereka? Itu dingsanak kita, dingsanak apa? Dingsanak setanah air, ya kalau tuh. Atau dingsanak sama-sama dari nur Nabi Muhammad. Dingsanak kita menghormatinya sebagai sesama manusia, ya kalau tuh. Masalah agama kalau yang berbeda itu masing-masing hak asasi, hak asasi yang paling mendasar. Nah, jadi asik akhirnya Nabi aja terus. Anak kita ada Nabi, bini kita ada Nabi, kita juga ada Nabi, bini kita ada Rasulullah, ada sallallahu alaihi Muhammad di dalam hatinya, di pandangan matanya ada Nabi Muhammad. Kada mau bini itu muntungnya bagi jam, kada mau muntungnya yang kada baik dengan laki juga. Kenapa laki jar penyarikan dengan bini? Berarti kada ada nur Nabi di dalamnya, sarik itu. Jadi nyaman kalau orang kada penyarikan, nyaman, rasa lapang dada, nyaman benar, kada stres. Duit nyaman datang kalau orang kada penyarikan, duit nyaman datang. Jadi Nabi jauh-jauh membawa. Di mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada kuutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, karena Nabi rahmat, kita gapai rahmat itu dengan selalu mengenang Nabi. Ini sallallahu alaihi Muhammad inilah yang diucapkan Sayyidina Adam alaihissalam ketika beliau mau mendekati Sayyidatuna Hawa. Hendak didatangi ujar Jibril, jangan diparaki dulu, belum
jadi bini ikam, harus ada maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya baca sholli ala Muhammadin, baca kepada salawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali sekali napas. Disuruhlah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Adam alaihissalam membaca salawat 1000 kali tadi. Ada riwayat 100, ini 1000. Baca sidin sekali napas. Karena kawa 1500 kali aja. Kayak apa ini aja untuk ujar Allah Ta'ala, ayo kada apa-apa, sisanya berhutang 500. Nah, makanya sejak itu sampai sekarang di hukum kita kan boleh mahar itu berhutang. Ulun terima nikahnya si Anu binti si Anu dengan maharnya 100 juta rupiah berhutang. Nah, ini berhutang bayar, tapi bujur-bujur bayar. Jangan niat berhutang kada bayar, niat bayar tunggal dikitan kah bayar. Jadi ini senang terus hati kita pasang. Nah, pasang. Karena menyano ini kan tahap pertama. Karena kalau ada lagi cetak anu sudah ulun berteleponan juga dengan Alpat Syarif anu akan oke jarna oke. Ada beberapa teman memperbanyak ini, jadi supaya salawat itu ada di semua di hati orang-orang beriman, supaya jadi asik. Tidak ada orang yang kada senang dengan Nabi yang ini kecuali orang munafik. Di zaman Nabi kada ada yang kada senang kecuali orang munafik. Itu aja. Orang munafik aja yang kada senang dengan Nabi. Allah Ta'ala aja yang menciptakan Nabi. Nang kayak ini nah, ada orang kada menyangka, mak bagusnya jar anu. Padahal sidin seorang dia maulah kursi atau maulah meja atau maulah bangunan rumah. Ini kada menyangka anu kalau Allah Ta'ala menyangka ini nih anu kita anu sekali jadi bagus juga lah ciptaan kok. Nah, inilah Nabi kita yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, makhluk yang terbaik dan terindah, akhlaknya sempurna ya, nurnya sempurna, seberatan sempurna. Ma'ailah luar biasa ciptaanku ini. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi kita, berselawat. Nah, ini ujar orang selawat Jibril, baca ini, apalagi pian baca di muntung, di hati aja melihat senang. Dibaca tiap hari sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita ini kan hendak dapat banyak hendak dapat banyak atau mengeluarkan tenaga sedikit supaya untung banyak. Nih sudah pian hendak berdagang modal 1 juta, hendak untung 1000 juta atau 100 juta, mustahil jar kawal. Tapi kalau ini kada mustahil. Kalau ini kada mustahil. Sekali pian baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 10 kali aja, 100 kali Allah Ta'ala ampuni, merahmati. Itu tadi ulun baca sallallahu alaihi Muhammad kan sambil tuh 5 kali sudah ulun baca, 50 kali Allah Ta'ala ampuni. Apalagi di hari-hari Tuhan kita ini, belum lagi kita membuka HP, buka TV, membuka napa itu YouTube, buka itu, buka ini, yang mengalamun pang dihitung juga, dihitung guring berapa. Kalau dihitung tidurnya aja itu 20 tahunan itu kita pakai guring aja umur kita. Mana lagi ini nah, nih gawian Quran pang diapai? Quran nih ya juga, Quran dibaca juga, istighfar dibaca juga, pas berdosa banyak. Sembahyang pang, sembahyang digawi tanda ini, tanda kita ada ini. Sembahyang digawi, apa-apa yang baik-baik digawi. Jadi ini bukan artinya dilihat aja tuh senang hati. Oh, ya Allah Rasulullah. Karena apa ini juga kita mengingatkan supaya kita juga tahu diri dengan Allah Ta'ala. Berterima kasih. Kenapa kita baca selawat? Ya Allah, ulun kada bisa membaca, kada bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad, kada bisa membalas kebaikan Nabi
kada bisa membalas kebaikan Nabi, pian aja membalasakan. Lalu Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi Muhammad. Selawat Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad apa? Mengangkat derajat Nabi. Makanya Nabi kita tuh kada pernah turun derajat. Kenapa kita berselawat ke Nabi? Kenapa itu? Sahama-hama orang Banjar. Sahama-hama Nabi kada ada perlu dengan selawat kita. Bukan kada bagus selawat itu, tapi Nabi kada ada perlu dengan selawat kita. Selawat yang kita baca untuk diri kita sendiri. Kenapa jar kada perlu? Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Kada ada apa-apanya selawat kita dengan Nabi. Jadi selawat kita ini besar kemanfaatnya untuk diri kita sendiri. Ini sallallahu alaihi Muhammad. Maka apa jar Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihil awaju wa tunalu bil ragab ragaib wasna khawatim wa yustasal ghamam wa karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Itu bang apa itu jar? Itu ini kada Sayyidina lagi, kada ala ali. Ini yang seadanya dari Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad, dari Sayyidina Adam datuk kita yang membacakan. Ini juga sesuai dengan hawa nafsu kita supaya bisa tunduk kepada yang anu, karena ini tenyaman sesuai dengan pengolernya kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Jadi asik sallallahu alaihi. Muntung Nabi Muhammad aja disebut supaya kita berakhlak kayak Nabi juga. Walaupun kada segitunya sehebat wali-wali bahari. Mudahan ada perubahannya bukan perubahan yang begamatan, signifikan, drastis. Perubahan yang drastis dengan menyebut-nyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa juga kita menyebut-nyebut sidin ini? Supaya kita terhubung dengan sidin. Kenapa Guru Udin ini inisiatif Guru Udin nih? Udah nama akan mana? Kenapa kita menyebut-nyebut nama Nabi kita? Karena beliau orang yang paling berjasa lawan kita. Mulai sidin hidup sampai berada di alam barzah situ, sampai kena di padang mahsyar. Mulai beliau hidup, Nabi nangis 3 hari 3 malam untuk kita, untuk ulun, untuk pian semuanya. Beliau menghadap Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, angkat kepala waktu Isra dan Mi'raj, angkat kepala engkau, tongakkan, angkat kepala engkau. Nabi kada mengangkat, ujar Nabi, ampuni dosa umat ulun berataan. Belum lahir tuh kita, parak meninggal, kita lagi diperhatikan. Umat ulun ya Allah, ulun titipkan lawan pian berataan, tolongi, sayangi. Tuh makanya umat Islam tuh, di mana ada umat Islam di situ keadaan damai tuh. Kalau mayoritas umat Islam di mana aja tuh. Makanya Uni Soviet di Inggris sekarang mulai umat Islam itu dilihat akan dibiarkan masjid. Kenapa? Mereka tahu kalau umat Islam banyak aman, kecuali ada riak-riak kecil itu yang dianggap orang teroris. Itu kelompok-kelompok yang kada ajaran agama Rasulullah kada pernah mau menyuruh mengganggu orang lain. Apalagi kita senegara beda agama, itu hak asasi yang mendasar orang keyakinan beragama. Kalau Allah Ta'ala menghendaki kau orang berislam beratan, terserah Tuhan aja. Cuma Allah Ta'ala kada mau, ada hikmahnya. Jadi apa yang kita jangan diurusi, itu urusan kita hanya mensyukuri jadi orang Islam, hormati penganut agama lain. Menghormati itu bukan berarti ikut beribadah kepada mereka, kan simple aja. Mereka tidak ikut beribadah dengan kita, kita tidak ikut beribadah dengan mereka. Berdagang, transaksi, hubungan ekonomi, bisnis, tetap kita berlaku jujur dengan mereka. Ya kalau itu jangan sampai umat Islam culas. Karena dikira orang umat lain itu tidak melihat kepada Al-Quran dan hadis, mereka melihat kepada umatnya, maka umatnya baik-baik kelakuan. Kayak itu kalau disangka orang kena kayak itu ajaran Islam. Jangan kena baik-baik, jangan membom-bom orang, mengganggu penganut. Dikira ajaran Islam kayak itu, kada. Mana ada rahmatan lil alamin, supaya ada kasih sayang. Nah, di akhirat pulang sidin ini. Nih sidin ini nah Rasulullah apa jar sidin? Syafaati
lil kabairi yaumal qiyamah syafaati syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena syafaatku, aku bari, aku bantu, aku tolong umatku yang ganal-ganal dosanya, aku menolongi. Itu Nabi. Apalagi pian cinta dengan Nabi. Orang yang paling dekat dengan aku, yang paling diutamakan karena di akhirat mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku tanpa syarat. Kalau mesti berkualitas, mesti mengingat dengan Nabi. Kada asal banyak aja membaca, modal muntung aja, tapi modal muntung pangkesahnya. Padahal modal dari dalam batin, modal cinta, modal sadar, supaya kita sadar bahwa kita ini jadi orang baik itu berkat Nabi. Berkat Nabi. Atau kayak ini aja sudah. Kita jadi dokter, misalnya anak nih jadi dokter, sukses jadi dokter, jangan kada ingat tuh Abah Ikam tuh ongkosi muha. Ba ingat-ingat dengan Abah Ikam. Apalagi jadi umat Nabi Muhammad. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ampun Nabi berataan kita. Salawatnya. Nah, untuk memperjelas salawat ini, buka Guru Kapuh, Guru Ridwan Kapuh tuh ada menjelaskan bagus benar tentang Abah Guru sekumpul manu akan tentang sallallahu alaihi Muhammad ini. Ini ulun bersemangat pang, meyakinakan kiapa? Bukti akan kalau pian kau mengamalkan ini sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali kasari. Ini tanggal berapa hari ini, hitung setahun kemudian pasti ada terasa nyaman batin kita. Penyarikan tuh mungkin masih, tapi begitu sarik ingat. Kalau bahari sarik sudah kalau pang ingat minta maaf dengan bini, nah, kada minta maaf. Nah ini mau minta maafnya sarik. Orang sarik kan orang kada ingat, orang sarik kan orang gila. Mana aja orang gila, orang penyarikan. Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadamah. Orang marah itu awalnya nengkai orang gila, akhirnya menyesal. Nah, ada timbul kesadaran kita jadi umat Nabi Muhammad yang dibanggakan beliau, yang sayang dengan Nabi kita. Sidin nih kan yang membela kita di akhirat. Sampai-sampai Nabi kita tuh nabi pada, ya Allah kayak ini, ya Allah anu ulun minta ya Allah supaya umat ulun itu jangan diperbal pada hari kiamat, jangan kenakan umat ulun itu di hari kiamat gawe umat Nabi, umat ulun kena membaca kejelekan-kejelekannya di akhirat di depan orang banyak. Bayangkan nih tulisan kita. Siapa mereka? Ya bubuhan kita yang mati kada sempat minta ampun, paksa dibuka kada sempat minta. Kalau minta ampun biar seabrek itu catatan kejahatannya dihapuskan. Ada satu riwayat itu malaikat pencatat amal jahat kita, kan catatannya rapi itu, dilupakan oleh Allah Ta'ala. Nah ya Allah, ulun mungkin tanggalnya kada ingat lagi. Ya Allah, ulun telah melakukan perzinahan, zinah 200 kali, narkoba sekian kali, minum, makan cacak, makan timpakul, makan buaya, sate buaya di jalan Gatso di Parak, Celsius. Ulun baik racak bener situ ya Allah, alasan gatal padahal kada. Banyak banget dosa ulun, ampuni ya Allah, dihapusakan. Inya nangis kalau orang bujur-bujur minta ampun, atau kada nangis juga di hatinya bujur-bujur minta ampun. Inya tahu kada ada yang maampuni. Wa may yaghfiru illa wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kada ada yang bisa maampuni dosa kecuali Allah. Nabi menolongi, memberi syafaat, minta ampun kita. Yang catatan tuh hilang ada lagi. Tapi ini kan catatannya kada hilang. Kenapa? Inya kada hapus dengan kada minta ampun, dipukuli orang nih. Lalu jan Nabi, ulun minta lawan pian ya Allah supaya jangan sampai umat ulun kena kesianinya.
supaya jangan ditakuni. Sebab kalau Nabi menakuni ibarat bahasanya itu lembut benar. Ini ulun kan kisah ceramah kadang-kadang kena hati orang, dihantam padahal kada sengaja juga karena muntung kada bisa. Kalau Nabi kada pernah tersinggung orang dengan Nabi, kada pernah tersinggung orang kafir sendiri. Hormat benar dengan Nabi, orang kafir sendiri hormat dengan Nabi, kecuali orang munafik. Nah, kena ulun ya Allah maani umat ulun dibilik nih tertutup, ibarat sidang tertutup, supaya umat ulun jangan supan membaca ininya nah, supaya umat ulun kasihan sedih. Nabi sampai ke situnya nah membela kita. Ini yang orang kita kenang nih orangnya. Nah, Sidin ini ngaran Sidin pang yang ulun pingkut ini yang orang kita kenang, kita cintai. La yu'minu ahadukum, kada sempurna iman kita berataan kalau kita mencintai selain Allah, selain Nabi kita, kecuali Nabi kita letakkan di atas cinta kita dengan istri kita, anak kita, harta kita. Nabi ada, kenapa? Pantaslah beliau dicintai. Wujud cinta apa arti cinta? Cinta itu menurut apa ujar Sidin. Yang disuruh Nabi apa? Yang baik-baik aja yang disuruh Nabi, yang nyaman-nyaman aja pada roh kita. Yang disuruh Nabi itu memang ngalih pada nafsu kita. Ngaran nafsu ini mulai bahariai ngalih disuruh. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai kekasihku, ayo aja prosesnya umat engkau yang menanyainya. Jadi begitu keluar bilik itu sudah diampuni, sudah beres, atur aja. Tapi ujar Allah Ta'ala, aku kada mau engkau yang memproses. Karena kalau Nabi kita yang memproses, Nabi penyayangan lawan kita. Ketahuan Sidin kita kasihan umatku, supan umatku di depan aku, dosa ikam yang sekian aku tahu tuh dipadahkan ya. Kalau tahu Sidin supan kalau kita di hadapan Nabi kejelekan kita. Ayo pian kiau ulun berduaan di kamar guru mulai halus sampai umur 50 kisahkan pang yang pian yang muci-mucilnya lawan pian maulah ulun supan kalau ulun ya. Kalau Nabi memang menjaga banar harga diri umatnya, diperjuangkan Sidin banar. Jadi ujar Allah Ta'ala, jangan aku aja kena. Jadi kalau kayak itu ku terima permohonanku, cuma Allah Ta'ala hendak memberi yang lebih terbaik lagi. Apa? Karena kalau masuk inya keluar bilik itu antara aku aja dengan engkau, begitunya keluar sudah diampuni karena aku terpandang dengan engkau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu harus kita yakini itu untuk cerita itu. Bagaimana ayat Quran yang bahwa kita akan membaca yang itu karena itu di bab lain, ini bab bahwa kita mencintai Nabi kita. Makanya salawat kepada Nabi ini jadi cahaya di dunia, jadi cahaya apa? Cahaya keimanan, cahaya nur, kita jadi nyaman, tenang, ada karena nur. Di kuburan, di sirat, di jembatan, di dalam surga jadi nur. Kadada surga itu kadada artinya kalau kadada Sidin ini. Kenapa? Rahmatan lil alamin, surga dari Nabi kita. Kita berparak kepada pemilik surga. Kenapa? Allah Ta'ala mau unjuki surga dengan Nabi. Pintu surga itu diunjuk dengan Nabi sudah. Nah yang ini kita unjuk upaya-upaya kita. Ini ya, mencari pahala, mahulu akan umat Nabi Muhammad, membawai umat Nabi Muhammad supaya cinta kepada nabinya. Orang sudah cinta kepada Nabi, kada kawal lagi di otak-atik dibawa ke sana kemari. Mudah-mudahan Rasulullah selalu berserta kita, anak kita, cucu kita berataan selamat dunia,
akhirat kita. Nah, kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Insyaallah batin kita nyaman. Apalagi ujar Nabi, siapa yang membaca salawat kepadaku 500 kali sehari, dilepaskan daripada kefakiran. Bukan miskin, kefakiran itu lebih parah daripada kemiskinan. Dilepaskan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang melepaskan. Kenapa? Allah Ta'ala senang kalau nama kekasihnya disebut. Kenapa? Allah Ta'ala membawai kan dengan kita, sampai membawai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya bujuranna Allah Ta'ala membaca terus salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu Allah Ta'ala membawa orang Islam, aku Tuhan aja berselawat tahun ini. Ayo ikam baca selawat supaya ikam tambah parak, tambah dekat dengan aku, nyaman dekat dengan Allah Ta'ala, nyaman. Peneng itu orang ahli tauhid tuh, kada pernah berselawat dengan Nabi, peneng bingung. Tahuainya Allah, siapa Allah, siapa yang disembah, siapa yang menyembah, bingung ya mengimplementasikan tuh. Nah, tahu ilmunya sempurna, ilmunya tentang pengenalan kepada Allah, cuma merasakannya, nikmatnya jadi orang yang kenal makrifah kepada Allah Ta'ala. Kadada maka makrifah, kenapa kada asik? Maka makrifah dengan Allah Ta'ala. Kenapa mata habang celeng-celeng lawan orang? Berarti kayak apa? Dengan Nabi, parak-parak dengan Nabi, nyaman, asyik. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang membaca 500 kali sehari, kadang pagalan pakir, maka jaminannya dari Nabi sampai ke mati seumur hidup. Barang siapa membaca 1000 kali, haramallahu jasadu anin niron, jasadnya kada bakalan dimakan api neraka. Bisa aja karomah antara Nabi Muhammad aja, terus bisa aja anunya nih, karena Allah Ta'ala menghormati, bisa aja ininya nah kada dimakan tanah. Jangankan ininya, kainnya itu yang seharusnya hancur ikut juga kainnya tertahan. Bisa aja berkat Nabi Muhammad. Di dalam rumah kalau ada selawat ini tenang, maksud selawat ini dipasang, dilihat, hati juga nyaman. Maka jar yang menerangi rumah itu nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran, terangi rumah kamu dengan sembahyang dan membaca Quran. Ya kalau nah dengan ma'anu ini kan termotivasi, hati kita terbuka untuk sembahyang dan membaca Quran. Pokoknya asik membaca selawat nih, sudah. Wali kota senang dengan Nabi, dengan selawat, nyaman kena sesama rindaan. Pejabat berselawat, kada tapi lagi mengganggu orang-orang pengusaha yang hendak mengambil apa itu lelang proyek, kada lagi. Belum berusaha orang diambili duitnya, maka gaji seorang ada, saudara. Itu semua itu kada lagi nya, karena tahu hendak hidup tenang. Hidup kita sementara di dunia ini, kita hendak yang hidup nyaman. Nah, ujar Nabi, siapa yang paling banyak membaca selawat kepadaku, itu kena yang VIP bersama aku di akhirat. Selawatnya tanpa syarat, asal menyebut nama Nabi kita, boleh yang panjang, boleh yang pendek. Ini yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Boleh yang panjang, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu punya keistimewaan juga. Barang siapa yang baca salawat ummi tadi habis asar hari Jumat 80 kali, diampuni dosanya 80 tahun. Ayo, hebatnya salawat itu. Salawat aja. Quran siapa aja tinggal Quran dibaca, itu Quran tetap dibaca. Istighfar Pak, istighfar dibaca, apalagi banyak dosa. Sembahyang malam Pak, sembahyang malam itu tombo hati. Sembahyang malam itu apa itu obat hati, itu anu pang berdoa pang di subuh tuh mengakui segala dosa, menganggap diri hina, ya Allah ulun di hadapan piana masupannya ulun. Nah, itu obat hati juga. Yang pendorongnya, nah ini di hati kita, menyedukakan di hati itu asyik terus. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma ij'alna minal barrin bi Rasulillah, minal barrin bi masyayikhina, wa minal barrin bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.